Shalom, salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Untuk sahabat RTL di mana saja Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat, ini adalah satu paparan disampaikan oleh dua orang ustadz, yaitu Ustadz Munzir Situmorang dan Ustadz Insan Mokoginta. Nah, ini tentang apakah Yesus itu manusia atau Tuhan. Sebenarnya saya sependapat dengan kedua ustadz ini, ya, bahwa memang benar Yesus itu adalah manusia. Dan ini mereka paparkan dengan begitu jelas sekali, begitu gamblang, dengan ayat-ayatnya di dalam firman Tuhan yang luar biasa, yang membuktikan benar-benar bahwa Yesus itu manusia. Dan saya setuju dengan pendapat ustadz ini. Saya setuju juga dengan firman Tuhan yang sangat akurat yang disampaikan kedua ustadz ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama tayangan video berikut ini. Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Dialog harus pakai kitab suci, bukan anarkis tapi dialogis. 1 Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan, not God. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka lapar lah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Lukas pasal 2:21, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani sunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikatani dengan kain putih linen bersih. Nih saya bawa Bible tua ini, Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh, Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak, Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang yang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus, karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikatani, berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim, bukan Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi saudara-saudara kita Kristen. Pada kesempatan ini saya tidak menjawab berdasarkan pendapat saya. Pada kesempatan ini kan temanya membuktikan Yesus itu Tuhan atau Allah. Pihak sana membuktikan dia Tuhan dan Allah, pihak kami tentu bukan. Dan untuk menjawab ini, saya minta tolong Yesus yang jawab. Saya tidak mau menjawab, saya minta tolong Yesus yang jawab. Jadi supaya saya tidak dipersalahkan, saya minta tolong Yesus yang jawab. Apakah dia Allah atau Tuhan atau bukan? Lihat Injil sudah 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya lihat 4 Injil semua saya kutip. Lalu mereka kecewa menolak dia, maka kata Yesus kepada mereka, titik 2 koma pembuka, seorang nabi. Dia mengaku seorang nabi, dia seorang nabi. Nabi coba 4 Injil. Saya aminkan semua umat Islam menjadikan Yesus nabi. Mau tunduk taat ikut Yesus, jadikan dia nabi. Yesus gak mungkin bohong, gak mungkin. Yesus Nabi Isa salah seorang nabi yang sangat kami muliakan. Kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munzir bahwa Yesus mengaku dengan jujur Allah itu satu-satunya dan dia hanya diutus. Ini Alkitab sampai versi 3. Kalau mau lihat versi Alkitab di Indonesia, mungkin saya yang terbanyak. Sekian ratus tahun saya punya. Ya, lihat, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus yang ngomong ini. Ikut, tunduk, taat. Saya lebih percaya kepada Yesus. Kata Yesus, Allah itu satu-satunya, dan Dia hanya diutus. Saya lebih percaya kepada Yesus ketimbang Pak Pendeta. Kesaksian Yesus itu lebih dapat dipercaya. Versi lain, lihat versi lain, mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Nah, ini kan, ada dalam bahasa Inggris berapa versi bisa kita lihat? Macam-macam. Ya. And eternal life means to know you, that you only serve God, and to know Jesus Christ who don't save. Dalam berbagai bahasa. Oke. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tetapi Bapa yang mengutus aku, Ia yang memberi pemerintahan aku untuk mengatakan. Dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku adil, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu hanya utusan. Berarti kan Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Yang ngomong Yesus sendiri kok. Masa kita mau bantah? Kalau bantah jangan bantah saya ya, bantah sama Yesus. Saya hanya meminjam ucapan Yesus. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Mudah, simpel. Kita lihat. Kalau Yesus itu Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ini ucapan Yesus loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, dan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan lapar? Kedua, sebenarnya kalau Yesus Tuhan, tanpa mendekat Dia tahu, walaupun dia tahu pohon itu berbuah atau enggak. Ketika Dia mendekat, tidak ada buahnya. Sebagai Tuhan, hai pohon ara, keluarlah buahmu. Itu baru Tuhan. Iya kan? Yesus sangat takut kepada malaikat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lalunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat? Terbalik. Kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat? Saking takutnya dia berdoa sampai keluar seperti keringat darah, menunjukkan orang yang amat sangat takut. Nah, pada saat itu, kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus satu, Tuhannya pada saat itu kemana? Ketika didatangi malaikat, Tuhannya kemana? Oh, ada malaikat, lo aja hadapi gua pergi. Apa gitu? Jangan main akal-akalan. Ya, tapi sebagai utusan, sebagai manusia biasa, wajar dia takut. Sebagai Tuhan apa-apa Allah, mustahil Yesus takut. Jadi, setiap yang menerima kekuatan dari malaikat, Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus menerima kekuatan dari malaikat, berarti bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya. Mau selamat? Ikut Yesus. Jangan ikut pendapat Paulus. Paulus itu tidak pernah kenal Yesus, bukan murid Yesus, mantan penjahat, pembohong, pembunuh. Jelas sekali banyak pendapat Paulus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang murid Yesus Matius mencukai. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas tidak, bukan murid Yesus. Jadi dari pemaparan kedua ustadz ini dapat kita simpulkan ada kurang lebih 7 kebenaran daripada firman Tuhan ini, yaitu 1, Yesus itu adalah utusan, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yang kedua, Yesus hanya diutus untuk umat Israel, Matius 15 ayat yang ke-24. Yang ketiga, Yesus merasa lapar, Matius 4 ayat yang kedua. Keempat, Yesus merasa takut, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Yang kelima, Yesus disunat, Lukas 2 ayat yang ke-21. Yang keenam, Yesus mati, Matius 27 ayat 59. Dan yang ketujuh adalah Yesus dikapani, Matius 27 ayat 59. Ini ayat-ayat yang luar biasa dan begitu akurat sekali, merupakan satu kebenaran
di mana Yesua itu benar-benar adalah manusia. Yesua tidak pernah berpura-pura untuk menjadi manusia. Dia benar-benar 100% manusia. Sesuai dengan pemaparan kedua ustadz ini yang telah membuktikan kepada kita semua bahwa Yesua itu adalah memang benar-benar 100% manusia. Dia adalah manusia bukan jadi-jadian, ya, atau mungkin juga dia bukan manusia setengah dewa. Dia juga bukan manusia setengah Tuhan, tetapi dia 100% manusia. Sebetulnya kita tidak perlu membela firman Tuhan, ya. Kita tidak perlu membela Alkitab. Tapi sebaliknya, firman Tuhan itulah yang membela kita. Sebetulnya ini adalah kebenaran, ya. Dan kebenaran ini sangat sesuai dengan firman Tuhan, dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan ayat ini, kita boleh katakan bahwa firman itu adalah anak tunggal Bapa. Siapa anak tunggal Bapa? Tidak lain adalah Yesua HaMasyiah sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang diperankan oleh Yesua, di mana dia telah menjadi manusia dan bahkan diam di antara kita. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya dia katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Inilah makna daripada seorang hamba. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa kedatangan Yesua ke dunia ini dan menjadi manusia, dia telah mengambil strata yang paling rendah dari semua strata yang pernah dikenakan pada manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba adalah strata yang paling rendah yang pernah dikenakan oleh manusia. Jadi sebagai manusia, sebenarnya kalau boleh saya katakan bahwa Yesus itu atau Yesua itu lebih rendah daripada Nabi Muhammad, ya. Yesua itu atau Yesus itu lebih rendah daripada baginda Muhammad, karena dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, lebih rendah daripada seorang hamba, bahwa dia telah dijadikan sebagai seorang kriminal. Seorang kriminal itu lebih rendah daripada seorang hamba. Di dalam keadaannya sebagai manusia dengan strata yang paling rendah, yaitu seorang hamba, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bukan saja sampai mati, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Inilah yang dikerjakan oleh Yesua dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya Bapa sangat meninggikan dia. Mengapa dia mengambil rupa sebagai seorang hamba dari strata yang paling rendah yang pernah dikenakan oleh manusia? Bahkan lebih rendah daripada itu, dia dijadikan sebagai seorang kriminal, ya, dan dia dihukum mati di kayu salib. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Satu-satunya jawaban dari semua pertanyaan yang pernah diajukan adalah karena dia mengasihi kita. Karena demikian besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang dimiliki, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dikerjakan, inilah karya daripada Tuhan terhadap manusia, di mana firman itu telah menjadi manusia. Bahkan dia diam di antara kita. Apa artinya diam di antara kita? Artinya dia merasakan perasaan-perasaan kita. Sebagai manusia, dia benar-benar sebagai manusia. Dia berperan sebagai utusan, dan dia merasa lapar, dia merasa takut, dia disunat sebagai manusia, bahkan dia juga mati dan dikafani. Nah, itu semua adalah merupakan satu kesimpulan
yang 100% benar. Apa yang dikatakan oleh kedua ustadz ini adalah satu kebenaran yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun, bahwa Yesua itu tidak pernah berdusta dan dia tidak pernah ngeprank siapapun. Apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia perankan itu benar-benar 100% manusia. Bahkan dia telah mengambil strata yang paling rendah sebagai seorang hamba, dan lebih rendah daripada seorang hamba adalah sebagai seorang kriminal. Tetapi semua itu dilakukan supaya manusia dengan strata yang paling rendah, yaitu sekalipun seseorang itu sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak belian, sekalipun seseorang itu sebagai seorang kriminal. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah, semerah-merahnya seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebesar apa dosamu, Tuhan sanggup membasuhnya dengan darahnya. Tuhan Yesua akan sanggup mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ada berita kemenangan, ada berita yang menggembirakan pada pagi hari ini, adalah dia bangkit daripada kematian. Dia mengalahkan kematian, dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia adalah Mesias, seperti yang diakui oleh kedua ustadz ini, ya. Ya, kita melihat uraian tadi dikatakan bahwa Yesua itu mati dan dia dikafani, ya. Ya, sekalipun mungkin kitab suci kedua ustadz ini tidak meyakini akan kebangkitan daripada Yesua, tetapi kedua ustadz ini sudah mengakui, ya. Mana mungkin mereka mengakui bahwa Yesua itu dikafani, bahwa Yesua itu mati, kalau kain kafan itu adalah milik daripada Yudas, ya. Kalau kain kafan itu adalah milik Yudas, bagaimana mungkin akan dipakai oleh Yesua, yang menurut keyakinan banyak muslim bahwa Yesua tidak mengalami kematian. Tetapi kedua ustadz ini mengakui bahwa kain kafan yang disampaikan itu benar-benar adalah milik daripada Yesua. Dan mereka juga mengakui bahwa Yesua mati dan dikafani. Nah, saudara, kebangkitan daripada Yesua itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ini adalah berita kemenangan. Inilah yang disebut dengan Injil, ya. Berita sukacita, di mana melalui kebangkitan daripada Yesua, orang-orang yang percaya di dalam namanya akan juga ikut dibangkitkan pada hari yang terakhir nanti. Nah, saudara, mari kita lanjutkan video ini, ya. Ini sangat menarik sekali. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang.